Kembali lagi bersama saya Frima Tuasela di Saroha Podcast. Tentunya masih bersama dengan narasumber inspiratif kita Pak Ardhani. Apa kabar Frima? Nah gimana nih teman-teman, udah pada nonton belum episode sebelumnya yaitu terkait PNS terjebak hutang? Kalau misalnya belum, kami saranin untuk nonton terlebih dahulu sebelum nonton podcast ini. Oke Pak Ardhani, jadi gimana nih kabarnya Pak? Kabarnya alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kemarin kan kita udah bahas ya Pak ya, lebih tepatnya bahas tentang ngobrol-ngobrol santai tentang PNS terjebak hutang. Iya. Nah kali ini kita akan membahas hal juga yang sama pentingnya, yaitu terkait memilih jodoh. Ini agak romantis nih ya temanya ya Pak ya. Harusnya bulan Februari ya. Iya Pak, harusnya pas Valentine ya harusnya. Tapi pasti jomblo-jomblo di luar sana penasaran harusnya ya dengan tema kita kali ini. Betul. Ya Pak. Tema yang selalu asik untuk diperbincangkan, diobrolkan. Yang nggak ada habis-habisnya. Iya, betul. Nah, menurut Bapak, sebenarnya tema memilih jodoh ini penting nggak sih untuk dibahas? Penting untuk dibahas atau tidak ya? Iya. Penting sekali. Kenapa tuh Pak? Saya tak ngopi dulu lah ya, biar asik nih Pak, biar enak santai. Ya, biar nggak ngantuk nanti. Kenapa penting dibahas? Karena jodoh itu misteri ilahi. Iya, benar. Banyak yang tanpa kita duga-duga tiba-tiba kirim undangan. Satset lah gitu ya, kata anak sekarang. Jadi kenapa dia bisa satset? Ternyata mungkin dia selama ini diam-diam mempersiapkan diri untuk itu. Itu Bim. Oh, jadi penting karena berarti mempersiapkan diri ya Pak, ya, lebih ke mempersiapkan dan, diri. Memilih jodoh kan itu bagian dari proses sebuah kehidupan manusia. Seperti pada umumnya ya sebagai makhluk sosial dia kan perlu punya circle terdekat, dan circle terdekat itu pasti keluarga. Pasti keluarga ya. Menurut Bapak sendiri, definisi jodoh untuk seorang Pak Ardhani itu apa sih artinya Pak? Jodoh itu adalah sesuatu yang tidak ideal. Tidak ideal. Pasti kamu bingung tidak ideal. Iya, gitu. Kok bisa nggak ideal ya? Karena kalau ideal tidak ada tantangannya di situ. Jadi saya mengatakan tidak ideal itu, saya mengharapkan misalnya pasangan hidup saya itu rambutnya sebahu, terus tinggi langsing gitu, terus matanya biru misalnya gitu. Tapi ternyata itu tidak semuanya terpenuhi, pasti tidak semua terpenuhi. Mungkin rambut sebahunya dapat, tapi mungkin tidak tinggi semampai. Atau mungkin ada gadis yang mengharapkan pasangan hidupnya itu kayak Nicholas Saputra gitulah ya misalnya. Tapi ya ternyata tidak dapat seperti Nicholas Saputra. Justru dengan ketidakidealan itu akan menjadi tantangan keseruan dengan pasangan hidupnya. Gitu. Berarti kalau misalkan udah pasang kriteria ini belum tentu dapat kayak gitu ya Pak? Pasang kriteria boleh. Boleh aja. Tapi harus siap dengan ketidakpasan. Maksudnya gini, jodoh itu kan tadi misteri ya. Iya. Ada yang pacaran dari SMA tidak jadi, ditelikung oleh temennya yang mungkin hanya kenal sebentar saja gitu. Terus kemudian kriteria-kriteria itu ya sebenarnya kembali kepada kita. Saya misalnya gini, saya ingin punya pasangan hidup yang atletis gitu, tapi saya pun tidak pernah berolahraga misalnya, sehingga nanti nggak nyambung ngomongnya misalnya gitu. Berarti memang harus sepadan juga sebenarnya. Sepadan, ya. Dengan apa yang kita lakukan gitu ya Pak. Kalau di bahasa agama kan sekufu. Sekufu itu ya sama lah, maksudnya gini, sama dalam hal misalnya latar belakangnya, kemudian sekufu dalam sosial kulturalnya misalnya. Maksudnya gini, sekufu itu ya samalah kira-kira gitu kan. Karena gini, ada beberapa yang
salah memilih dalam tanda kutip ya, itu karena tidak sekufu, akhirnya bisa lalai. Misalnya gini, si A anaknya pejabat tinggi, Iya. si B yang laki-laki misalnya dari ya orang biasa salah biasa aja. Iya. Ini biasanya akan ada handicap di kedepannya gitu. Akan ada masalah ke Iya. depannya. Itu hanya dari sekufu soal status sosial ya. Iya. Ya. Belum lagi yang lain nih. Yang lainnya ada Belum lagi. lagi lah yang lainnya. Nah, kalau boleh tahu nih, Bapak ini usia pernikahannya udah berapa lama nih? Saya nikah 1994. Berarti Prima belum lahir ya? Belum, Pak. Belum. Belum lahir. Dah. Jadi tahun ini kedua berapa itu? 94 ke 2022. Lama pokoknya ya, Pak. Aku pun nggak bisa. Lama banget. Pokoknya usia pernikahan saya hampir 30 tahun lah ya pokoknya. Iya. Ya. Sudah sangat matang berarti ya, Pak. Segala lika-liku sudah dihadapin berarti ya, Pak. Nah, dengan pernikahan yang sangat matang, sebenarnya kan berarti Bapak punya banyak pengalaman yang bisa Bapak share mungkin ke kita semua. Kira-kira perjalanan Bapak ini menuju untuk mendapatkan, oh ini loh partnerku, Oke. oh inilah jodohku yang Ya. akan ku bawa, yang suka duka sama-sama aku gitu, Ya. yang Bapak yakini gitu. Itu mungkin cerita dong Ya. Pak ke kami semua. Jadi Prima mungkin agak kaget ya karena saya menikah dengan istri saya itu tanpa pacaran. Taruh Pak. Ya. Taruh. Jadi saya waktu itu tugas di Amamapare di tanah kelahiranmu di Papua sana. Jauh Terus juga. saya sudah merasa wah ini kalau saya sudah tidak bisa menahan godaan kan, Iya. saya harus punya pendamping hidup. Benar. Kemudian saya menghubungi teman saya yang di Jakarta dan dia mengatakan ini ada teman istriku gitu. Syarat saya cuma satu, kalau mau saya ajak nikah mau ke Papua, itu saja. Oh, syaratnya Syaratnya hanya itu saja. Jadi saya tidak, karena saya tahu diri, saya pun juga tidak spesial amat lah gitu ya. Kenapa? Karena saya tidak memuluk-muluk lah. Karena gini Mas ya, ketika saya mau mencari pasangan hidup, satu, dia harus siap di Papua yang tahun segitu listrik saja hanya dari jam 6 sore, jam 6 pagi dengan mati-mati terus. Itu satu. Iya. Kedua, airnya tidak bagus. Iya. Pokoknya segala hal yang anulah yang minim. Iya. Sehingga saya hanya mengatakan kalau dia mau, saya mau dikenalkan, kemudian nanti mau diajak ke Papua. Dan alhamdulillah mau. Jadi saya tidak banyak tidak kebetulan sangat diberikan kemudahan. Nah, fase sebelum itu saya memang mempersiapkan diri. Ketika saya kuliah itu ya saya ikut seminar-seminar tentang pranikah, kemudian membaca buku-buku yang persiapan untuk Pernikahan. menikah secara agama lah maksudnya, Iya. secara psikologis itu saya baca sehingga saya merasa ya saya 24 tahun kayaknya udah siap. Meskipun juga orang tua mengatakan beneran kamu mau nikah gitu. Iya. Ya alhamdulillahnya sebelum saya menikah saya sudah seperti ngasih kode-kode lah ke orang tua gitu bahwasanya nanti kayaknya saya kalau sudah punya penghasilan sendiri menikah. Jadi saya tidak, mohon maaf, tidak seperti kebanyakan orang yang harus S1, harus suku Jawa, Iya. harus enggak. Ya pokoknya satu waktu itu Terima. kalau mau saya ajak nikah ya saya ajak ke Papua. Udah itu aja. Berarti terima susah dulu ya. Terima susah dari nol. Terima kasih dulu. Tapi dengan proses ta'aruf itu kan sebenarnya sekarang banyak simpang siur tuh Pak. Ya. Ada yang gagal, Iya. ada yang berhasil. Iya. Nah, untuk berhasil itu gimana Pak? Karena banyak ketakutan nih orang juga terkait ta'aruf ini Pak. Satu, saya harus betul-betul tahu. Jadi kalau ta'aruf itu kan sebenarnya bukan kok tidak ada jaminan akan mulus, enggak. Ada juga teman saya yang proses ta'aruf tapi gagal juga banyak. Tapi maksud saya gini, ketika ta'aruf itu kan sebenarnya kita harus yakin betul siapa yang menjadi Pasangan. menjadi sumber pemberi informasi. Oh. Kalau di dunia
bea cukai informasinya A1 atau enggak gitu. Oh, Jadi intelijennya harus berjalan di situ ya. Maksudnya juga ya. ketika saya akan yakin, oh ini teman saya ini si A ngasih tahu informasi. Saya tahu lah si A ini orangnya begini-begini, sehingga pasti dia tidak akan salah informasi. Kemudian setelah diberikan, kan saya harus memberikan informasi saya sedetail mungkin, Iya. dan pasangan hidup pun juga, pasangan yang akan saya pilih juga beri informasi sedetail mungkin. Bahkan kalau kamu tahu apa yang tidak pernah saya informasikan ke orang lain, saya tulis di biodata saya. Oh, Jadi misalnya, mohon maaf, bapak saya misalnya punya istri 2 waktu itu. iya. Saya sebutkan di situ. Kenapa? Saya tidak mau nanti Jadi masalah. jadi masalah di depan hari. Terus istri saya pun juga mengatakan waktu itu, saya anak pertama dari ini, bapak saya adalah pegawai swasta gitu. Oh, Jadi di ta'aruf itu sebenarnya kita harus mendapatkan informasi seakurat mungkin dari orangnya langsung. Kalau hanya katanya Prima nih, iya. si A itu begini, kan katanya Prima. Iya. Bukan Jadi, katanya bukannya yang si A. bersangkutan. Sehingga bagi teman-teman ketika akan memilih dengan mediasi ta'aruf, yakinkan betul bahwa yang memberikan informasi itu kredibel. Kalau di bea cukai di dunia P2 A1 tadilah gitu. Iya, harus A1 Harus berarti. A1. Kalau nggak ini nggak Jangan. jadi, Iya, jangan, betul. jangan, Betul. pokoknya nggak mau lah gitu ya. Nah Pak, sekarang ini kan kalau kita lihat ya Pak, ini kan kita nggak ngomong instansi kita aja, ini banyak teman-teman yang juga nonton. Banyak ketakutan dan trust isu terkait tentang nanti salah pilih jodoh Oke. nih. Karena banyak orang bercerai, berpisah, memang banyak faktor Pak, Ya. berpisah banyak faktor. Cuman salah satu kebanyakan alasannya itu dikarenakan udah nggak ada kecocokan lagi Nah, nih, oke. atau enggak kayaknya memang salah pilih deh di awal kayak gitu kan. Emang kayak kurang ini deh kemarin kurang Oke. jeli lihatnya. Nah, untuk meminimalisir hal itu terjadi karena udah habis waktu, tenaga, apalagi kalau sampai ada anak di antara pernikahan itu kan agak jadi korban Ya. anaknya kan. Nah, untuk meminimalisir hal itu gimana Pak? Tadi saya bilang jodoh itu tidak ideal ya. Iya, benar sekali. Itulah tantangan kita. Makanya ada istilah romantic love di 5 tahun pertama. Romantic love ya. Nah, atau bulan madu lah ya. Kan kamu kalau baca buku nggak pernah tahun madu, tapi hanya bulannya. Iya. Bulan madu. Bulan Maksudnya ya sebentar saja gitu loh. Iya. Bulan madu itu sebentar saja. Setelah itu akan melihat kenyataan. Seperti itulah pernikahan. Jangan mengambil keputusan salah jodoh, pilih jodoh. Karena di masa 5 tahun pertama itu bagi saya adalah kunci untuk seorang menghadapi cobaan apapun. Sebagai contoh saja lah, ketika orang berpacaran itu kan yang tampak yang mulus-mulus saja ya, yang manis-manis bagus-bagus aja. Ketika sudah nikah, si suami itu ternyata naruh anduk saja di kursi. Si istrinya tidak bisa hal seperti itu terjadi. Tapi tiap hari dia sudah ngasih tahu suaminya, "Bang, kalau habis mandi anduk ditaruh lagi di di hanger." Iya. Tapi suaminya naruh aja di kasur, di kursi. Lupa mungkin ya. Nah, itu kan sudah Kebiasaan. menjadi percikan-percikan masalah Percikan kalau tidak saling memahami tadi. Iya. Nah, makanya jangan terus ngambil kesimpulan, wah ini enggak Nggak cocok gue, nih. enggak cocok. Karena apa? Masa romantic love itu awal-awal saya kelihatan ya manis, enak. Iya. Setelah itu kan mulai kelihatan aslinya. Oh, Iya. ternyata suami saya itu kalau tidur mendekor. Iya. Oh, ternyata suami saya itu yang katanya aktivis di kantor, ternyata pemalas di Pemalas rumah, juga. tidak mau membantu istrinya gitu. Apa-apa diserahkan istrinya. Nah, romantic love ini nanti akan terkikis habis-habis kalau kita tidak bisa memahami bahwasanya ya itulah rumah tangga. Pasti akan naik, turun, naik, turun. Sehingga jangan pernah mengatakan ini bukan jodohku. Karena apa? Allah sudah memilihkan itu buat kamu kan gitu. Tadi makanya di persiapan awal tadi saya mengatakan saya harus tahu diri. Iya. Kalau saya begini, ya kurang lebih jodoh saya beginilah gitu. Makanya tadi saya singgung sedikit ada faktor sekufu.
Iya. seimbang. Itu juga penting sekali untuk kita kita jadikan syarat gitu. Nah, ketika kita mengatakan ini bukan jodohku, baru misalnya 1 tahun pernikahan, Iya. itu kan sangat sangat dini. Sangat masih sumur jagung. Iya. Dan justru kayak saya bilang, inilah yang menyedihkan. Di instansi kita itu mulai ada tren seperti itu. 5 tahun pernikahan bubar dengan alasan tadi ketidakcocokan. Cocokan. Memang tidak cocok. Nggak akan pernah Nggak cocok. akan cocok. Iya. Yang satu hobinya nonton film, yang satu hobinya misalnya kuliner, Iya. yang satu seneng olahraga, yang satu seneng musik. Kan harusnya ya tinggal dipadukan saja kan. Iya. Jadi ya apakah saat olahraga sambil dengerin musik atau gimana kan itu tinggal kesepakatan saja dan memang harus didiskusikan. Terus Dikomunikasikan. kemudian ada istilah yang meremajakan cinta lah misalnya. Ketika sudah mulai ya Didaur perlu ulang. berjalan berdua aja. Kadang perlu suami istri itu, mungkin nanti kamu sudah punya anak mengalami si istri pusing dengan masalah anak yang tidak mau makan, sedangkan si suami tidak tahu kalau anaknya itu susah makan. Iya. Terus kemudian nggak ada komunikasi di situ. Nah, salah satu jalan yang perlu ditempuh adalah pergi berdua saja. Ngapain? Nggak ngapa-ngapain. Misalnya naik motor berdua, mobil berdua, atau bahkan misalnya angkot berdua. Nggak ngapa-ngapain, hanya sekedar untuk keluar berdua saja. Penyegaran. Itu silakan masing-masing. Ada yang mohon maaf misalnya harus naik gunung kayak teman saya itu. Oh iya. Ada yang ya sekedar ke perpustakaan misalnya. Ya silakan, tapi itu yang penting ada me time buat pasangan. Quality time berdua berarti. Ya. Memperbaiki hubungan terus-menerus ya, Ya, Pak, biar betul. nggak ada kejenuhan. Wah, ternyata agak berat juga ya. Tidak berat. Kalau kalau masing-masing menikmati proses Iya, tadi. menikmati prosesnya ini Iya. berarti jangan asal karena ganteng nih. Nah, Nikah aja sikat aja, jangan juga. kan ganteng itu relatif kan? Iya. Ya, saya bilang si A itu, ganteng banget ya, dia bilang biasa aja. Atau enggak misalnya kita ini kayak gini pengennya suami kayak Lee Min Ho, kan nggak mungkin, beda negara. Iya, kan? Harus sepadan, harus sekufu gitu ya, Pak. Betul. Oke, jadi memang kita harus belajar dan mempersiapkan dari awal ya, Ya. Pak. Jadi saya berpesan ketika teman-teman sudah mulai memang sudah saya akan menikah, itu memang harus mulai memperbanyak literasi. Boleh melalui YouTube, Ya. buku, seminar atau apapun. Kenapa? Menjadi orang tua itu nggak ada sekolahnya. Iya. Jadi ketika kita sudah memutuskan menikah, berarti menjadi orang tua dan langsung praktek. Nggak ada sekolahnya jadi Iya. orang tua itu. Nggak ada remedial. Nggak ada. Nggak ada remedial. Jadi harus belajar Ya. terus. Nah, kita ngomong pasangan lagi nih, Pak. Kalau misalkan menurut Bapak sendiri, pandangan Bapak sendiri, memilih pasangan ini, apalagi untuk kita yang bea cukai ini, Pak, ada hubungannya nggak dengan integritas kita sendiri? Oh, Apalagi kaitannya dengan korupsi. Mempengaruhi nggak sebenarnya pasangan ini dengan sangat mempengaruhi. sangat Sangat mempengaruhi? mempengaruhi. Kenapa tuh, Pak? Kenapa? Mohon maaf lah ya. Ya. Kalau saya katakan misalnya ada pasangan kita yang bergaya hedonisme, Iya. kan kita punya ukuran takaran kan, bahwasanya take home pay saya itu seginilah gitu. Iya. Kemudian si pasangan itu hampir tiap minggu harus Belanja. shopping, harus bermerek, Salon. ke salon, perawatan gitu aja. Kalau sesekali waktu, namanya perempuan fitrahnya kan memang seperti itu ya. Iya. Itu wajar-wajar saja. Tapi kalau menjadi gaya hidup itu yang repot. Seperti yang pertama kita bilang itu kan, bedakan antara kebutuhan dengan keinginan kan. Iya. Nah, seperti itu pun juga ketika pasangan hidup kita nanti, misalnya nih, Mas, itu Bang Fauzi udah ganti mobil tuh, Kok kita belum? kok kita masih. Nah, atau Bang, tetangga kita sudah punya rumah loh Bang, masuk kita masih di rumah dinas gitu. Oh iya, sering Atau kita terjadi. ngontrak Bang Iya. gitu. Makanya pasangan hidup baik laki atau perempuan sangat mempengaruhi.
terutama ya pengalaman saya selama ini dari gaya hidup lah ya, yang Iya. apalagi setelah di era media sosial ya, banyak, mohon maaf nih, saya melihat generasi muda kita itu memperlihatkan gaya hidup yang hedonis. Iya. Jadi mungkin pasangannya jadi ngira ini cukup nih kalau sama dia nih, bisa dipenuhi kok kayak Iya, gitu kan iya. ya Pak ya. Jadi memang kita harus pilih-pilih juga pasangan sesuai dengan take home pay. Jangan take home pay cuma segini, Iya. pilihnya speknya yang habisnya Iya. tiap bulan misalnya 10 juta kan bisa Iya. tekor juga. Iya. Seperti itu ya Pak. Nah, selain integritas, pasangan ini kan terkadang juga mempengaruhi profesional kita dalam bekerja. Ya, Sering kali Pak jadi masalah, entah itu nanti ada masalah rumah tangga dibawa ke kerjaan. ya. Nah, cinlok, cinta lokasi. Pandangan Bapak sendiri, ini kan cinlok ini kan terjadi di mana aja Pak. Ya, tidak Bukan hanya di instansi ya. kita, swasta dimanapun sering terjadi. Anak sekolah pun cinlok Pak. Nah, pandangan Bapak sendiri terkait cinlok dengan kerjaan itu gimana Pak? Itu sesuatu yang alami lah. Misalnya ya circle kita di situ ya. Kalau dulu ada istilah kalau nggak dapat anaknya ibu kos, dapat teman kuliah atau teman kerja lah ibaratnya Iya. gitu. Karena circle-nya masih di situ-situ saja. Jarang yang apa ya, terlalu jauh circle-nya lah. Iya, Kalaupun terlalu jauh itu misalnya ternyata anaknya masih nyambung lah gitu Iya. dengan apa? Dengan lingkungan itu lingkungannya aja. lah gitu, sambungan-sambungannya. Nah, bagi saya cinta lokasi itu ya nggak masalah, dan memang Masalah. banyak kan kejadian yang teman saya itu juga istrinya adik kelasnya waktu di Prodip atau kakak kelasnya waktu di Prodip itu. Sepanjang tadi memang bisa menjaga, dan banyak kok yang pejabat di kita itu yang dua-duanya pegawai juga dan Berhasil. harmonis sampai sekarang. Bahkan kalau kamu tahu ada pejabat eselon 2 yang di rumahnya nggak ada ART, Oh, nggak ada. nggak ada ART. Jadi gimana tuh ngurus rumahnya? Jadi Dua-duanya sibuk. si ibunya ini kan ibu rumah tangga, Oh, ibu rumah tapi kan bapaknya eselon 2. Itu di rumahnya nggak ada pembantu, tangga. Oh, diurus sendiri semuanya, dari nyuci, masak, sampai ya pokoknya semuanya lah. mandiri ya. Padahal bisa kan sebenarnya itu. Bisa, Tadi nyambung yang tadi kan, Iya, gaya hidup, gaya hidup. sehingga akan mendukung. Ya pasti si bapak akan apa ya dia profesional banget, karena melihat istrinya pun juga menjadi ibu yang Baik. ideal lah. Ideal. Iya. Padahal kalau dia mau menuntut minta pembantu Bisa ya aja. bisa. Dan sangat bisa dari segi Materi. materi. Berarti nggak masalah ya Pak terkait cinlok. Tidak ada Nggak masalah. nggak ada masalah sama. Atau juga saya melihat ada istrinya pejabat bea cukai lah itu juga dia biasa saja. Dalam arti biasa itu gini, ya dia ada ART adalah wajar karena dua-duanya kan bekerja. Tapi dia tidak yang wah gitu. Iya. Ya sewajarnya saja lah. Padahal dia juga suaminya juga pejabat tinggi dan dia juga seorang pejabat lah gitu. Sehingga saya sering kalau misalnya di obrolan-obrolan warung kopi itu saya bilang, itu loh ibu itu kamu jadikan contoh. Kenapa? Karena saya tahu bagaimana beliau itu pinternya dan bagaimana beliau, tapi dia tidak ingin menonjol demi suaminya supaya suaminya Tenang. tenang dan lebih maju lah. Iya. Jadi gini, si ibu itu menjadi radiator lah. Dia di rumah suaminya tenang karena kebutuhannya terpenuhi, anaknya pelajaran sekolah beres, suaminya maju silakan. Iya. Ya dia menahan diri untuk tidak maju, karena di beberapa kasus kalau dua-duanya maju gini itu kan Nggak seimbang. keluarganya Ego. yang Pasti keluarganya yang ini jadi korban. ya Berarti harus ada yang mengalah ya lebih ya tepat. menurunkan egonya lah. Menurun egonya. Jadi nggak masalah. Nah, kalau kita tahu Pak, instansi kita tuh terkenal pindah-pindah, Iya, pindah ke sana ke sini, dan Bapak pun salah Iya. satu pelaku sejarah. pelaku long distance marriage. Apa hubungan jarak jauh ya Iya. Pak, istri di kota lain, Bapak di Medan gitu kan, Bapak harus berkunjung tiap saat, anak pun juga terpisah. Menurut Bapak itu sering jadi masalah nggak sih long distance marriage itu? Kalau dibilang masalah, ya pasti masalah sebenarnya.
Tapi kembali tadilah, karena manusia itu kan tidak semuanya harus ideal ya. Iya. Eh, Ketika menjadi pelaku LDM, ya harus siap dua-duanya. Memang banyak kasus ya ketika LDM itu kemudian menjadi trigger sebuah perselingkuhan Benar. yang pada akhirnya menghancurkan rumah tangga. Iya. Tapi ya tadi komitmen di awal tadi. Ini ada cerita yang mungkin perlu saya sampaikan ke teman-teman lah. Ada seorang pejabat itu yang rela menanggalkan jabatannya karena dia tidak bisa menjadi pelaku LDM. Karena dia melihat ya mungkin latar belakang pasangan hidupnya tidak siap ya Iya. untuk ya mungkin kebutuhan ekonomis, kebutuhan biologis, Iya. kebutuhan lain-lain, dia tidak siap menjadi seorang Pelaku LDM. pelaku LDM, sehingga dia akhirnya meminta pada pimpinan untuk copot jabatan. Ini masih saya apresiasi, tapi yang kadang menjadi menjadi didramatisir oleh sebagian besar orang adalah dia lupa kok cuman saya yang pindah-pindah terus gitu. Iya. Yang si itu enggak gitu. Itu kok enggak aku aja kok yang pindah gitu. Nah, ada garis tangan masing-masing ya Iya. yang menentukan lah gitu. Sama-sama lulus prodi, lulus stan, tapi ternyata berbeda jalur. Nah, ini pelaku LDM ini penting ditarik ke belakang ketika kita dulu menjadi pegawai kan bersedia ditempatkan di Mana aja. Dan kalau kemudian kita protes di SPP Depindah itu ada hitungan keluarga gitu. Iya. Kalau normatifnya berarti kamu harus berkeluarga. Iya. Tapi kan kembali kepada masing-masing orang ya. Ketika saya nggak bisa pindah kok karena kesehatan anak saya tidak memungkinkan untuk di daerah terpencil misalnya. Iya. Gitu. Nah, makanya dua pribadi ini harus siap. Siap dalam arti betul siap. Makanya saat nanti pasangannya adalah bea cukai yang pindah-pindah dan itu harus disampaikan di awal. Saya pun juga waktu itu bahasanya saya malah pertama di Papua kan, sehingga dia sudah tahu pindah-pindah. Dan itu tidak menutup kemungkinan nanti akan terus begitu kan sampai ada loh teman saya itu yang lebih dari separuh usia pernikahannya tidak pernah satu kota. Tidak pernah satu kota. Tapi anaknya berhasil semua. Berarti anaknya dididik dengan baik. Betul. Berarti. Dan dua-duanya PNS loh. Anaknya. Kemenq. Oh. Salut. Suaminya PNS Kemenq, perempuannya PNS Kemenq, anaknya 5. Berarti didikan parentingnya bagus ya Pak. Sangat. Dan saya banyak belajar dari dia. Berarti anaknya pun akhirnya mengerti, istrinya pun mengerti. Jadi bapaknya kayaknya perlu dibikin serial menjadi anak bea cukai yang LDM gitu. Nasib menjadi anak bea cukai ya Pak. Bapakku pindah-pindah terus. Gak pernah quality time sama aku. Iya betul. Itu. Ngambil rapot aja nggak bisa. Gak pernah. Yang lain diambil sama bapaknya. Nah, tapi Pak, karena LDM ini kan butuh komitmen yang kuat. Siap. Tapi namanya LDM ini seringkali ada godaan, ada aja godaan. Tadi kan banyak Bapak godaan. ada singgung salah satunya misalnya perselingkuhan. Ya. Nah, sebenarnya untuk menghindari itu sendiri, kira-kira ada pandangan pimpinan nggak untuk hal itu biar nggak terjadi? Karena itu kadang-kadang kan merusak citra instansi kita sendiri kan Pak. Jadi saya sangat memahami hal itu ya, karena pimpinan sebenarnya juga inginnya semua bisa satu kota, misalnya suami istri di bea cukai itu bisa berdekatan. Nah, gitu. Iya. Tapi kan tuntutan organisasi tidak bisa serta-merta begitu. Dan kemudian dikembalikan kepada masing-masing pribadi tadi. Iya. Dan ketika kita inginnya itu semuanya semuanya ideal, terkendala banyak hal. Iya. Sehingga
upaya-upaya dari pimpinan kita kan sekarang ada salah satunya bintal itulah ya. Iya. Bintal itu kan sebenarnya bagian kecil saja lah. Tidak serta-merta kalau kamu rajin bintal pasti tidak akan tergoda. Iya. Karena memang di Al-Quran kan jelas itu dijadikan indah pandangan pada wanita, harta. Iya. Jadi memang ya fitrahnya manusia itu akan senang Iya. pada hal-hal seperti itu. Tapi di akhir suratnya kan kamu harus ingat bahwasanya Iya. ya, kita harus ingat bahwasanya ketika saya akan melakukan tadi Hal yang tidak baik hal itu. tidak baik tadi, ingat kita punya keluarga. Banyak yang harus dikorbankan. Iya, jangan sampai yang selama ini sudah kita bangun, kita perjuangkan hancur gara-gara sesaat saja. Itu kan sesaat saja sebenarnya. Dan makanya banyak cara, salah satu adalah kita jangan pernah menyendiri ketika kita jauh dengan keluarga, LDM itu Cari komunitas ya, baik itu komunitas dengan ya bujangan lokal lah yang misalnya ngontrak rame-rame atau tinggal di mes bareng-bareng. Itu kan sebenarnya dia sebagai GPS kita kan. Iya. Istri kita juga tahu nomor handphone teman kita. Teman. Kita pun tahu nomor handphone teman istri teman kita itu. Itu adalah cara-cara kecil saja. Sehingga membaca komitmen yang dulu kita janjikan pada saat pernikahan itu penting. Makanya ada beberapa orang mengatakan kan di dompetnya sih ada foto anak istrinya, tapi kenapa dia tetap selingkuh kan gitu ya, karena tidak di dalam hati kan. Iya. Yang anak istrinya tidak dalam hati, hanya di dalam dompet gitu. Berarti memang harus di dalam hati juga tuh keluarga dan memang harus, komitmen yang kuat ya. Komitmennya harus dan jangan ragu-ragu untuk mengekspresikan rasa cintanya pada pasangan itu. Jangan gengsi. Iya, jangan gengsi. Lebih enggak, karena memang masing-masing orang kan beda-beda. Iya. Nabi Muhammad pun kan menyatakan cintanya pada Khadijah itu jelas. Iya. Jadi ya sok-sok romantis sedikit nggak apa-apa, mau pasang status atau pasang foto atau bikin puisi atau ya apapun lah gitu. Karena memang harus diekspresikan supaya yaitu mengingatkan diri, saya punya pasangan, saya punya anak yang mereka butuh saya gitu. Berarti kita kembali lagi penyegaran. Kita yang berkomitmen, kita yang menyegarkan lagi kembali hubungan ini ya Pak. Wah, berat. Ternyata berat karena kebetulan banyak banget pasangan yang maksudnya LDM, LDR. Jadi, nah Bapak ini kan LDR nih. Gimana nih Pak? Mungkin tips dan trik dari Bapak nih. Pasti kan nggak mungkin Ibu cuma ya udah silahkan pergi, kan nggak mungkin nih Pak. Pasti ada namanya, kok telepon diangkat lama, kok nggak ada kabar, kok tahu dari sini aja. Kan pasti ada nih Pak, kan cemburu kecil-kecil lah gitu kan. Tuh gimana tuh Pak biar Bapak tetap tenang, istri tenang, anak tenang dengan kondisi LDR? Ya pertama kan memang di awal sudah tadi komitmen awal sudah tahu kan ya. Terus kemudian ya tadi kalau cara saya pribadi adalah ya sering menjapri atau hanya sekedar kadang kirim emotian lucu-lucu itu yang atau ya nggak usah quote-quote yang sok romantis karena saya nggak romantis kan. Jadi kadang kirim gambar-gambar lucu gitu. Dan kebetulan saya mempunyai pasangan hidup yang juga tidak romantis. Bukan tidak romantis, dia tidak bukan tipe perempuan yang ekspresif lah gitu loh. Jadi ya udah kayaknya memang sekufunya di situ lah. sama. Jadi pas kadang tidak seperti teman saya itu ada yang misalnya habis isya sampai jam 8 malam harus telepon video call sama istrinya. Dan itu mau kegiatan apapun dia harus di video call. Dirutinkan. Saya mengapresiasi itu. Karena itu butuh komitmen dan kesabaran terus bentuk nyata cinta kasih pasangan. Iya. Karena yang satu kan pasti menurut kamu tuh apa nggak percaya sama aku sih? Iya, kok telepon terus. Ini loh aku sama temenmu. Itu bagi saya sangat salut dengan teman yang
Itu benar-benar. Jadi meskipun dia lagi rapat gitu, ini aku lagi rapat ya. Nanti habis rapat telepon video call. Ya harus telepon video call. Jangan mengatakan lebih tadi enggak. Memang tipe kan kita harus tahu pasangan Iya. kita itu tipenya seperti apa. Iya. Bahasa cintanya apakah harus di physical touch, Heeh. apakah harus dengan dikasih sesuatu atau dengan kata-kata sudah cukup gitu kan. Iya, nanti di telepon, apain sih telepon-telepon? Kayak orang pacaran aja. Justru harusnya kan harus Harusnya, pacaran terus kan iya. memang. Iya. Makanya kalau tadi di depan tadi ada istilah romantic love, ketika orang sudah pacaran itu sudah dikredit cintanya. Oh, Jadi kalau yang tidak pacaran justru pacarannya setelah menikah. malah harusnya setelah menikah, Iya. bukan romantisnya pas pacaran ya. Iya. Salah ya, Salah kebalik. besar kalau itu. Karena pasti akan berdegup-degup kan jantungnya. Wong belum halal kok ini kok. Kalau pacaran jatuh dikit, aduh, aduh. Nanti kalau nikah tuh matanya di mana? Wah, ternyata memang banyak belajar sebenarnya, baik yang belum menikah atau enggak yang sudah menikah pun saya sendiri jadinya belajar gitu Pak. Harus memang membangun terus, menyirami terus rasa Ya, cinta itu memang betul. harus siram terus ya Pak. Dan memegang komitmen itu yang paling penting. Komitmen. Ya. Jadi Bahwasanya kita berumah tangga itu adalah untuk kan gitu. ya, Untuk apa? Ya, masing-masing pasangan kan pasti punya tujuan. tujuan. Gitu. Jadi dari awal udah dikomunikasikan, Ya. dikasih tahu kekurangan dengan segala macam Iya, perjalanan, betul. dan harus komit apapun yang terjadi harus bareng Iya, gitu ya. betul. Nah, Bapak pernah dengar kalimat ini nggak Pak? Semakin tinggi karir seorang wanita, semakin susah jodohnya, atau enggak semakin tinggi pendidikan seorang wanita, semakin sulit jodohnya. Oh gitu. Nah itu menurut Bapak gimana tuh? Kok teman saya enggak tuh? Oh enggak? Maksudnya gini. Ya banyak lah ya yang karirnya tinggi tapi tetap Tetap berumah tangga dan berhasil. Ya Bu Menteri itu juga tinggi. tinggi karirnya, anaknya juga pendidikannya tinggi-tinggi. Atau kalau saya turunkan sedikit, ada istri pejabat Bea Cukai Eselon 2, Iya. itu istrinya juga pegawai Kemenkyu Eselon 4, anak-anaknya juga berhasil. Atau kalau di media sosial itu ada Aryo Muhammad tuh orang Ternate kalau nggak salah, Iya. itu berdua dengan istrinya S3 di S3. Inggris, dan anaknya apa itu penulis kutub buku gitu. Jadi sepertinya saya tidak sepakat ketika semakin tinggi pendidikan apa tadi Semakin tinggi pendidikan, semakin susah dapat jodohnya. Oh. Semakin tinggi karirnya, semakin sulit dapat jodoh. karena banyak juga yang karirnya tinggi, pendidikan tinggi, tetap aja dia Punya pasangan. punya pasangan, dan ya mungkin tadi standarnya tidak harus yang tinggi-tinggi banget lah gitu kan. Sekufu. Sakufu. Dan memang menikah itu adalah memikul amanah kan, Iya. terutama buat laki-laki. Ketika amanah itu turun, Allah sudah tahu sebegitulah amanah buat kamu. Jadi ketika saya dikasih istri begini, ya itulah Allah mengatakan kamu hanya segini aja. Kalau nanti dikasih yang tinggi lagi, mungkin kamu nggak akan Nggak kuat sanggup. memikul amanah itu. Jadi menikah itu bagi saya juga sebuah amanah. Amanah yang harus saya pikul, dan kekuatannya sudah Allah takar. Segini kamu. Jadi statement terkait semakin tinggi pendidikan, semakin tinggi karir seorang wanita, sulit jodoh itu salah ya Pak, berarti salah. Jadi cewek-cewek nggak usah minder nih. Oh iya, betul. Tetap aja terus berkarir, tetap Iya. aja terus menggali potensi diri ya Iya. Pak. Tetap belajar. Pasangan Tapi tidak akan melupakan fitrah sebagai seorang wanita. Tetap tidak melupakan fitrah sebagai wanita. Nanti akan datang yang sekufu ya Pak. ya, betul. Jangan terlalu muluk-muluk juga nih. Kembali lagi jangan muluk-muluk mintanya. Kalau kita tidak tinggi-tinggi amat ya. Iya. Jadi sadar diri, cari juga yang sama gitu Iya. ya Pak. Wah, banyak hal yang kita pelajari baik dari rumah tangga bahkan sampai tentang karir pendidikan wanita juga ya Pak. Nah, ini kita udah bahas jodoh, terkait memang pentingnya jodoh dalam kehidupan kita, karir kita. Nah, tapi tetap aja pasti akan ada orang segelintir pasti akan berpikiran memilih jodoh tuh ribet. Oh ya. Malas ribet, tambah pusing aja nih kepala gitu kan. Mana nanti
uangku habis, pikiran habis, tenaga habis. Mending udah aku fokus karir aja deh daripada mikir-mikir jodoh gitu kan, Iya. Pak. Nah, menurut Bapak sendiri, pandangan Bapak terkait orang yang memutuskan untuk tetap sendiri sampai akhir hayatnya misalnya. Oh, Dia nggak mau jodoh, karir aja terus. Menurut Bapak gimana? menurut saya kasihan orang seperti itu. Dan ini kejadian kemarin di istri pegawai bea juga yang minta minta cerai dari suaminya karena dia ingin fokus pada Karir. karirnya. Dia sudah menikah, Udah menikah? ah, Oh, sudah menikah tapi hanya 1 tahun usia pernikahannya. Terus dia mengatakan saya kayaknya nggak cocok rumah tangga. udah coba Pak? Udah coba langsung kayaknya enggak deh. Jadi ya manusia itu kan makhluk sosial ya. Iya, Dan ketika tidak mau berumah tangga, dan sebenarnya fenomena ini terjadi di negara-negara barat kan. iya sering terjadi. Makanya kenapa di negara-negara barat itu populasi pendatang lebih banyak sekarang kan. Iya. Mulai generasi ketiga mulai tampil ke atas di Iya. negara-negara maju itu. Kenapa? Orang-orang sananya sudah tidak mau berkeluarga. Kalaupun berkeluarga tidak ingin punya anak. Iya, free child ya Nah, sekarang jangan trennya. para imigran itu mereka tetap apa? Seperti manusia biasa lah, menikah, Iya. punya anak, kemudian mendidik anaknya. Sehingga sekarang ini di negara-negara sana kan generasi ketiga para imigran itu memegang posisi puncak kan. Sudah ya orang-orang dari Timur Tengah, orang di Afrika itu kan sudah sangat lazim menjadi Iya. kunci-kunci di seluruh kehidupan di negara-negara maju. Sehingga ya kalau kita ingin tetap mempertahankan kehidupan ya tetap harus menikah, kemudian ya memiliki keturunan. Kalau memang Allah sudah menakdirkan tidak punya keturunan, tapi kita sudah menikah gitu. Iya. Tapi jangan pernah mengatakan saya tidak akan Nikah. menikah, tidak akan berumah tangga, karena salah satu di ajaran Islam kan yang bisa membebaskan kita dari siksa api neraka adalah doa anak-anak yang soleh. Dan ketika kita tidak punya itu, siapa yang akan membantu kita nanti di akhirat? Iya. Jadi ya sangat disayangkan Iya. kalau misalkan Terucap seperti itu ya. terucap seperti tadi itu, yang saya iya. ceritakan tadi itu. Wah, banyak banget pelajaran yang diambil. Nah, tak terasa nih Pak, waktu sudah berlalu begitu cepat dan kita udah tiba di penghujung acara. Mungkin Bapak bisa berikan closing statement lagi buat kami, tips dan trik baik itu yang udah menikah maupun yang belum maupun yang lagi sedang berencana Oh, iya. untuk ke arah situ. Silahkan Pak. Terima kasih, Prima. Yang bagi teman-teman di generasi muda lah ya, yang ketika akan menikah, yang pertama adalah persiapkan secara psikologis dengan memperbanyak referensi, literasi, dan belajar dari para orang-orang yang sudah berkeluarga. Jangan disibukkan dengan hal-hal yang remeh-temeh seperti nanti pakai adat apa, Iya. seragamnya apa, terus ketakutan dengan nanti kalau saya nikah harus di gedung ini. Nggak usah Untuk- mikir ke situ. Ya, karena itu adalah tidak wajib. Sehingga bagi saya siapkan dulu mental dengan memperbanyak literasi, memperbanyak pertanyaan kepada teman dan kawan, supaya apa? Supaya kita siap memasuki bidang rumah tangga yang pasti akan penuh dengan hempasan-hempasan. Ya, apa itu? Segala macam lah. Ya kalau masih kecil mungkin anaknya panas, terus kemudian nanti gede anaknya mulai bermasalah di sekolah. Iya. Masih mending ya kalau anaknya normal. Kalau anaknya nanti tidak normal kan kita harus siap lagi. Nah, itu yang harus perlu kita persiapkan adalah mental kita. Ketika nanti bahwa ke depan ketika saya berumah tangga itu tidak akan ada yang ideal. Sehingga dibutuhkan kesepakatan dan kesepahaman dengan istri, dengan pasangan hidup, bahwasanya ayo kita bersama-sama membina rumah tangga untuk bersama-sama mencapai tujuan itu. Tujuannya apa? Ya tujuannya untuk menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Begitu Prima. Kita beri tepuk tangan lagi buat Pak Dhani.
Materi yang cukup berat rupanya, tapi sangat banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari komunikasi, komitmen, bahkan dari iman kita sendiri tentunya ya Pak. Kita harus banyak belajar sebelum menikah, jangan main hajar aja. Iya, Kita harus belajar. belajar. Oke, kami juga ucapkan terima kasih nih buat teman-teman yang sudah nonton podcast kita dari awal sampai akhir. Semoga nggak bosan-bosan untuk selalu like, komen, dan share ke teman-teman kalian semua. Dan untuk teman-teman juga yang baru join, jangan lupa untuk subscribe dan klik tombol lonceng untuk update informasi terbaru terkait Bea Cukai Belawan. Saya Firmatua, saya undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya.